ini kamu deket sama siapa? Jadi ya saya selalu, jadi saya yang belajar gitu, bukan anjing yang belajar. Saya belajar untuk bisa berkomunikasi sama mereka tuh gimana gitu. Terutama terakhir ya, waktu Bima meninggal. Kalau misalkan nggak punya duit, jangan adopsi deh, karena makanan mereka tuh harus fair portion gitu loh. Jangan karena nggak punya uang jadi ngasih makanan mereka tuh kecil-kecil gitu, porsinya kecil, akhirnya kurus, atau sisa makanan manusia, atau goreng-gorengan. Itu tuh jangan gitu. Ya masih banyak orang tuh yang belum paham soal itu, betul. Harusnya cari tahu dulu baru kalian boleh. Pluto itu kan adalah anjing yang dari kecil itu disiksa. Kemudian aku punya orang yang tim yang suka make up aku gitu ya, dia nyampein Bubu ini ada anjing yang disiksa. Halo Powders, ketemu lagi bersama Dogi-Dogi Lu dan keluarga Little Ramadan. Ada Bubu Syahnas, Pak Gilang, Kakak Charlotte, dan teman-teman lainnya. Cerita yang kedua lebih seru loh, tapi biar gak penasaran, yang belum nonton yang pertama, boleh klik link description di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share podcast Dogi-Dogi Lu. Yuk nonton kisah selanjutnya. Dari 8 anak ini, siapa yang deket sama siapa, Kak? Ayo. Siapa yang deket sama siapa? Kalau ini sih pasti udah Bubu kan, Kenzo. Ini definitely ibu. Kalau nggak ada ibu keluar kota udah sakit, mau mati udah sakit. Sesakit-sakitnya. Iya. Terus ini gimana dong? Jadi bisa dikasih di koper muat kali. Kalau di luar negeri mungkin bisa kali ya. Orang tadi pagi aja nggak mau makan, terus aku turun gendong-gendong dulu, terus aku bilang makan. Kalau nggak diinfus, makan. Jadi ini anaknya Ibu Syahnas banget, namanya Kenzo. Tidurnya di kaki. Iya, dan dia tuh nggak suka sama anjing, jadi dia ngira dia tuh manusia. Iya, dia juga. Dia jijik. Kayaknya ada beberapa anjing di yang kita pelihara tuh dia lupa kalau dia anjing. Kayaknya kan aku manusia juga kan, karena aku tidurnya di tempat tidur kan. Iya benar. Jadi kalau ngeliat ada anjing tuh Kayak siapa? ada anjing. Iya. Ada anjing. Kalau yang lain yang satu deh. Ini kan deket anaknya ibu nih. Ini anaknya ibu. Kalau yang deket sama bapak? Nggak ada. Serius nggak ada, malah bapak yang kalau apa-apa. Nggak ada. Gitu. Beda ya, deket sama nurut tuh beda. Donat. Iya. Oke, Donat. Kalau Donat tuh dia very lovable. Dia tuh Rottweiler yang jadi Donat itu very sweet dari kecil. Dia tuh kalau ke dokter sangat tidak menyusahkan. Mau diinfus gak galak, dia suntik gak galak. Sampai akhirnya kalau ada yang sakit butuh darah, dia donor darah gitu. Mau ngambilnya di vena jugularis di leher pun dia nggak berontak, dia diem aja. Nggak drama. Jadi ya Donat itu aduh. Dan dia tuh protektif banget kalau di rumah. Kalau ada apa dia pasti ya guard dog gitu loh, tapi kalau misalkan balik lagi ke kami, dia tuh very lovable, pengen dipeluk, pengen clingy lah gitu. Nah itu paling deket sama bapak. Tapi meninggal. Iya, abis Jadi itu bapak nggak punya temen. Bapak kasihan dong ya. Iya. Brenda tuh sama semua. Kakak Pru. Itu Lo enggak. No. siapa kasih? Brenda semua. Ya, Brenda semua. Oke. Brenda tuh semua, dan dia clingy banget, harus deket muka gitu loh. Harus dapat attention, bukan muka. Di depannya dia gitu, kayak harus di depannya dia. Look at me gitu nggak sih? Iya, itu. Terus dia paling, kalau Brenda itu kalau misalnya anak-anak gitu, Bu, coba deh Bu, coba belaga nangis. Itu bisa kepalanya masuk gitu. Iya, jadi dia nggak suka ngeliat ada yang nangis. Dia pasti berusaha untuk nge-calm down kita. Itu Brenda betul. Jadi kalau misalnya coba iseng-iseng,
tiba-tiba ada kepalanya Brenda masuk ke sini. Iya. Sini. Iya, enggak Brenda. Iya. Terus si kembar? Si kembar. Si Boba sama si Butter. Iya, ini kamu deket sama siapa? Kalau Boba Mika. Ya Boba tuh Mike, tapi dia itu sejak Mike nggak ada, dia tidurnya sama aku. Jadi Boba sama Pepi Iya, tidurnya sama aku. Ini juga dekatnya sama semuanya. Dia dekatnya sama semuanya, dan kalau misalkan baru pertama kali ketemu gitu kan, kayak tadi. pokoknya pengen meluk gitu. Dia nggak ingat kalau dia badannya gede. Iya, dia nggak ingat badannya gede sampai dia ngerusakin gerbang. Sama kacamata. Sama kacamata ibu. Jadi ibu baru beli kacamata which is like very expensive. Terus itu umurnya cuma sehari kacamatanya. Ibu tinggalin di meja dan mereka tuh umurnya masih 1 tahun. Jadi Terus aku masih bilang, kacamata aku mana? Aku nggak bisa baca. Kacamata. Terus semuanya bilang, makanya kayaknya makin pikun. Ingat. Aku udah di sini, nggak ada. Terus kami buka di CCTV. di rumput. Udah sisa beling-beling. Iya. Terus habis itu udah nggak ada lagi deh. Kalau Pepi Sultan. Iya. Oh, Pepi malah Sultan. Pepi Sultan. Karena dulu yang nyari kan bareng bubu kan sama Iya, Sultan kan, nyariin buat dan Kasia. sempet mereka tuh rooming in Sultan sama Pepi. Jadi tadinya kan karena di sini masih ada yang lain, lalu Pepi ini maksudnya sih sama Syar. Tapi akhirnya Syar mendelegasikannya ke Sultan. Jadi gua nggak mau Pepi ya sama Sultan jadinya. Sesudah nggak ada anak-anak aku bilang kan, nggak ya Pepi iya, pulang. sayang. Pepi pulang ke Sentul, tidak Udah, ada Pepi kamu sama jangan Sultan. Pepi sama Bubu lagi balik gitu. Udah. Cio tuh yang ini ya Bu ya? Iya. Cio tuh masih di fase jahilnya. Dia tuh masih anak kecil yang Bocah. aduh, semua tuh semua dimainin deh. Umur berapa sih Cio? Less than a year dia tuh. Oh, belum setahun. Belum. Datangnya kecil. Iya. Datangnya sekenzo. Sekenzo. Biasa ibu tuh pengennya kecil-kecil, tapi tadi gede. Gitu. Pengen dipeluk-peluk. Gitu deh. Kalau yang itu, Ini Ior sama Bapak. Ior sekarang itu masih takut ya. Ior itu sebenarnya sama semuanya, cuman dia itu punya ciri khasnya penakut. Jadi kalau dideketin dia kabur, jadi harus dia yang nyamperin. Oh gitu. Dia yang nyamperin baru dia mau digendong sama orang itu. Oh, gitu. oke. Nah kalau Pluto? Pluto ini sama semuanya. Tiba-tiba udah no. Boba. Serius ya? Boba. Pluto itu kan adalah anjing yang dari kecil itu disiksa. Kemudian aku punya orang yang tim yang suka make up aku gitu ya. Dia nyampein Bubu ini ada anjing yang disiksa. Ya udah, aku tuh emang nggak bisa bilang enggak gitu ya. Ya udah, ambil. Terus udah gitu sempat dirawat di studionya Gilang. Kemudian sempat dirawat di tempat sepupunya Gilang waktu itu. Kemudian memang karena dia akhirnya karena ada memori waktu kecil dulu disiksa sama yang pertama, maka waktu di tempat sepupunya Gilang dia suka nyerang anjing-anjing kecil. Jadi alfanya. Jadi alfanya gitu loh. Nah, terus akhirnya sepupunya Gilang mengembalikan kepada kami. Nah, jadi sebenarnya dia sih manis ya. Sebenarnya manis tapi suka nyerang. Gimana ngomongnya ya? Manis Karena tapi dia punya isu ya, dia punya ketakutan. Kayak tadi tersendiri. malam aja gitu tiba-tiba dia udah di depan kamarnya Syar gitu. Hanya pengen dipeluk aja Iya. gitu. Terus udah naik kasur sendiri, terus tidur. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya ya pelajarannya apa ya anak bulu. Kalau saya nggak punya pengalaman sama kucing ya, saya nggak tahu dan nggak bikin membaca penelitian tentang kucing. Tapi kalau anjing tuh tahu banget bahwa mereka tuh kurang lebih perasaannya tuh sangat sensitif gitu loh. Iya betul. Bapak, Ibu, Kak Charlotte sama teman-temannya bisa ngasih pesan nggak ke parents yang kalau mau punya anjing, Kalau mau punya anjing, rescue itu gimana? Apa yang mesti kita Apa ya? persiapkan?
Kalau kami, keluarga kami itu megang kata-kata don't buy gitu. Jangan don't buy, adopt gitu. Jadi kita tuh nggak pernah beli anjing itu. Anjing itu bukan suatu hal yang untuk dijual belikan, untuk di breeding lah apalah. Itu kami paling enggak deh. Jadi kalau misalkan mau take in ya harus adopsi. Jangan milih-milih karena dia lucu. Jangan milih karena dia kecil. Jangan. Kalau misalkan ngerasa ada suatu empty spot di lo yang lo pengen isi dengan anabul ya you can't choose gitu loh. Kalau enggak lo juga bakal bisa milih-milih untuk take care-nya kayak gimana gitu, enggak sepenuh hati. Iya. Jadi ya mau mukanya kayak gini, mau mukanya kayak ini, ya semuanya sama aja gitu. Jangan dibeda-bedain. Kalau digitunya bayi juga. Iya. Enggak gitu. Ya kamu Terus nggak ugly, kamu cantik, anak cantik. harus berani ikhlas barang rusak, uang habis itu sudah pasti. uang emergency, tiba-tiba ada surgery, ada Udah jual mobil. iya, kepentingan untuk scaling, untuk gigi, Perawatan kalian lebih mahal daripada manusia. iya, untuk scaling, untuk dokter ke rumah, untuk vaksin, itu obat that's kutu, obat definitely cacing gitu ya, obat Kak? Dan jangan lupa kebiri, ya, Steril, steril, ya, kesehatan, laki perempuan. sama kalau misalkan nggak punya duit jangan adopsi deh, karena makanan mereka tuh harus fair portion gitu loh. Jangan karena nggak punya uang jadi ngasih makanan mereka tuh kecil-kecil gitu, porsinya kecil, Atau akhirnya sisa makanan kurus, atau sisa manusia. makanan manusia atau goreng-gorengan. Iya, tahu. Itu tuh jangan gitu. Ya masih banyak orang tuh yang belum paham soal itu, Iya, yang betul. harusnya cari tahu dulu baru kalian boleh take in. Jadi gitu. mungkin Kak Syar punya anjing itu ternyata bukan gampang. Yang penting kan gue mau ikut tren saat ini, semua orang punya anjing. Ya, jadi bukan untuk ngikutin tren siapa orang sekarang punya anjing. Itu tuh. Komitmennya itu super. Ya sampai mereka seumur hidupnya mereka lah. Sekitar 15-16 tahun. Jadi kalau memang Florence masih mikir-mikir, kayaknya lebih baik jangan. Lebih baik jadi anak cari anak asuh ya, kan ada juga shelter gitu ya. Iya. Jangan dibawa pulang. Iya. Jadi orang tua asuh aja. orang tua Yang setiap bulan ngasih uang buat mereka bisa makan. Iya benar, karena masih banyak shelter di luar sana kan yang sebenarnya butuh bantuan ya. Apalagi Indonesia tuh, aduh masih banyak street dogs. Banyak, hampir ribuan. Kalau di luar negeri kan kayak jalanan kosong gitu, ya kan jarang banget ada anjing-anjing, ada kucing gitu. Ya masih banyak yang butuh rumah keluarga gitu. Nah, mungkin terakhir nih Bu, Kak Charlotte. Mungkin banyak juga yang penasaran, apa sih artinya mereka? Oke, digilir ya. Yes, apa sih artinya mereka dalam hidup pribadi kalian masing-masing? Apakah cuman sebagai lucu-lucuan atau gimana? Ayo, siapa Coba dulu? Sultan dulu pakai yang ada punya. Ya, ayo nyontek ya, nyontek. Sultan. Ayo Sultan. Apa? Kamu kan dokter hewan. Iya. Terus udah gitu dan ayahnya kan juga ngurusin buat Iya. satwa. Polisi satwa. Polisi satwa, K9. Kinain. Wow. Iya. Jadi sementara kan kamu manggilnya ayah apa papa? Bapak. Oh, bapakmu padahal juga nggak suka sama anjing ya? Iya. Takut sama anjing. Ayahnya tuh takut sama anjing, tapi jadi bosnya satwa. Nah, coba Bang Sultan gimana? Iya. Mereka itu sebenarnya apa sih? Cuman hewan aja kok, nggak ada bedanya. Kalau buat kamu gimana? Temen sih, jadi temen, apalagi Pepi kan, dia kadang nemenin saya kalau lagi sendiri gitu di kamar. Ini si Pepi. Kamu juga suka ngobrol sama hewan tuh ngobrol? Iya, kadang ngobrol. Ngobrolnya gimana? Kayak Jangan-jangan bercanda. itu bisa jadi ilmu. Kayak bercanda-bercanda aja sih gitu. Nah, itu, ngobrol. karena Terus nonton bareng. Iya. Iya, nonton. Dia kadang Jadi ikut. Florence, mohon maaf nih, yang gila bukan saya doang, banyak. Ternyata anak
anak-anak ini selain kalau emang takdir punya penyakit ya, tapi mereka tuh bisa panjang umur kalau diajak ngobrol dan bercanda. Iya, Gitu. Nah itu kayaknya memang mesti jadi ide buat semua orang untuk kalau emang hai, apa kabar? Halo. Pasti orang juga masih nganggapnya, oh sakit. Gitu ya. Kita nih Padahal begitu. kalau di keluarga ini tuh mereka semua tuh bisa bahasa Iya kan? Istilahnya kalau kita panggil pun mereka pasti, Iya. misalnya kita manggilnya Pepi atau kita manggilnya Boba, pasti mereka datang kan? Iya. Iya, Mereka tuh nggak ngerti. ganti, nggak Iya ganti kan? anjing. Iya. Dan kalau misalkan ngomong sini atau jangan kayak gitu ya, ini kayak gini, itu mereka paham. It's just they don't talk back to us gitu Iya, loh, betul, ya kan? betul. Mereka tuh paham, tapi mereka hanya nggak bisa ngomong lagi ke kita. Ya itu sih, kayak mau dibilang manusia juga gimana? Kayaknya Iya, bukan gitu. iya. Terus apa lagi? Sebagai ganti jadi adik aja sih dia. Iya. Oh, kamu anak tunggal? Anak ini bontot. Anak bontot. Oke. Nah kalau Mbaknya, Wonder. Kalau aku mungkin karena dari kecil juga punya anjing ya. Oh, oke. Kita sama-sama anak terakhir jadi kayak ngeliatnya kayak ade. Terus karena aku udah jauh dari rumah, terus kenal Pepi tuh di kosannya Sultan kan. Jadi kalau misalnya kita main tuh sering bareng, jadi kayak ngerasa punya another ponakan gitu loh. Iya, Jadi kayak ngerti. sayang banget, gak ngerti kalau orang kayak bilang ya kan dia cuma anjing, tapi sebenarnya dia tuh ngerti kita gitu loh. Kayak lebih ke temen bisa mengerti tapi nggak bisa jawab aja gitu. Gitu teman sih. yang sangat dia nggak bakal ngejudge kayak kita ya. Iya. sebenarnya kayak mereka tuh tahu, kayak pernah tuh aku main kesini kayak habis ya biasa kan anak kuliah skripsian agak ya Stres terus gitu ya. stres datang Terus terus mereka ngerti. dulu tuh masih ada Bima terus Bima ngedeketin aku kayak kayaknya mereka tahu deh lagi sedih gitu. Kayak mereka tuh sensitif banget, jadi kayak teman-teman curhat sih jatuhnya. Itu sebabnya Wonder juga waktu saat-saat terakhir hidupnya Bima kan Wonder diminta tolong sama Syar untuk ngebantuin buat melakukan tindakan paliatif di sini, termasuk nyuapin karena udah nggak bisa ngunyah, udah males ngunyah segala macam. Nah Wonder ngurusin. Terus saking padahal kan Wonder nggak setiap hari ya sama Bima ya, tapi hanya dengan kejadian yang kayak begitu itu membuat Wonder tuh kayak ngasih hadiah buat Bima. Ini hutan rasa yang aku mesti ngurusin kamu nih terakhir. Dan waktu sampai Bima nggak ada kan keluar kotoran gitu kan, karena pasti udah dolah semuanya ya, otot-ototnya kayak manusia aja kan, langsung keluar semua cairan. Itu dengan tenangnya Wonder ngeberesin tanpa jijik. Aku sampai ngeliatnya hebat. Ini calon dokter hewan yang luar biasa. Lu mah kaya raya, welas asih lu bakalan. Wah hebat. Oh bener Wonder. Wah bubu sumpahin kamu sukses. Amin ya. Kita juga mau disumpahin. Nadia kalau misalnya peternakan tuh gimana sih, mungkin pesan buat Kita para kan breeder baru Iya. pertama kali ngurus anjing. Iya sebenarnya aku baru kenal Syar kan KKN ini. Terus aku baru pertama kali juga megang anjing. Masa sih kayaknya udah pasti banget gitu. Karena setiap minggu kesini mungkin. Jadi sekalinya dia tuh sama sekali nggak pernah megang anjing, dan sekalinya ketemu sama anjing ke rumah yang Banyak banget. Iya. Sebenarnya takut tapi kayak dia bisa sih kayaknya. Terus dia kalau misalnya cerita tuh kayak ngedengerin, kayak dimengerti banget. Jadi kayak ikut-ikutan suka gitu. Padahal aku juga baru pertama kali. Paham. Nat, ada pesan nggak? Kamu peternakan tuh gimana sih ilmunya tuh kalau misalnya buat para breeder yang tidak bertanggung jawab? Nah, kalau ada breeder yang punten ya di tempat-tempat yang kecil-kecil itu hanya kalau nggak tanggung jawab suka diempet-empet sampai kukunya tuh mereka jadi yang nggak keurus, badannya nggak keurus. Kalau anjing kecil ya oke, yang gede-gede aja kadang-kadang sampai bengkok kakinya. Nah dia mau pesan apa sebagai seseorang yang memahami tentang Ya sebenarnya breeding? kalau misalnya mau melihara anjing gitu juga nggak cuma anjing tapi ya hewan-hewan yang lain ya diperhatiin juga makanannya ya harus sesuai sama yang kebutuhan dia gitu sih.
Oke. Oh cocok tuh masih Shirley. Nanti tiba-tiba duit saku kita berkurang, kita kasih makannya ubi. Iya. Jangan, kasihan. Nyiksa itu ya? Iya, malah nyiksa. Ubi kan masih boleh, Bu. Iya, tapi kalau hanya ubi aja. Ubi aja. Terus ubi dari hasil beli gorengan di mungkin, Neng. Iya. Kalau Oke. Kasyar? Bapak. Jangan nanya bapak, tanyanya sama ini because I like dance. Dia suka dance. Oh no, Pluto. Oh sih. Nah, Bapak mau pesan apa? pesan apa? Pokoknya kalau sama percaya atau tidak percaya, pasti harus percaya bahwasanya kita sebagai manusia bisa ngobrol sama mereka. Jadi ada yang mungkin kurang yakin. Tadinya saya juga kurang yakin. Ternyata memang anjing memang bisa diajak ngobrol. Ya mungkin kayaknya kayak kalau kita ngobrol gitu kayaknya anjingnya ignore gitu. Tapi sebetulnya dia mendengarkan. Jadi ya saya selalu jadi saya yang belajar gitu, bukan anjing yang belajar. Saya belajar untuk bisa berkomunikasi sama mereka tuh gimana gitu. Terutama terakhir ya waktu Bima meninggal. Wah itu, oh ternyata betul-betul ya dia mendengarkan gitu pengutaraan saya. Sampai terakhir saya bilang, saya bisikin, saya ikhlas. Saya udah berapa kali tuh sama Golden berapa kali Bapak? Kalau yang sebelumnya si Alexa. Saya Alessandro. Saya bawa juga ke IPB. Sama Brenda. Saya rangkul. Alessandro juga nunggu bapak baru meninggal. Nah, mengutarakannya seperti itu juga. Terakhir mungkin dia karena saya bilang tunggu ya, tunggu Bubu datang, tunggu. Nah terus pas datang, kira-kira jaraknya masih agak jauh, langsung buntutnya. Iya dia tahu. Saya gitu ya, Masih jauh. bukan penciuman ya. Iya. Jadi dari jauh, nah datang tunggu. Dia senang terus, buntutnya bergerak. Udah habis itu ibunya Nggak sampai ke situ. sejam Pak, itu nggak sampai sejam. Nggak nyampe sejam. Pokoknya ya kan Nadia nggak lama Nadia datang. Terus Nadia datang kan nggak lama kan itu nggak sampai sejam itu, nggak sampai sejam. Ya. Gitu. Jadi memang anjing ya yang bentuk apapun. Ya anjing ada yang galak, ada yang baik, ada yang pendiam, ada ini lain-lain nih karakternya. Karakternya beda-beda, ada 8 ya, Pak, Ini ya? lain-lain. Nah, yang satu lagi nyium-nyiumin sana ngapain tuh coba. Yang satu diem di sana di kolong karena lagi mau menyendiri dia. Yang satu suka dance lah tuh. Oke. Kalau buat Kak Charlotte? Kalau buat aku sebagai pelengkap sih, sebagai pelengkap. Karena aku tuh orangnya mungkin karena ibu ya, gak suka ngumpul sama temen yang terlalu banyak gitu. Kalau misalkan lebih enak di kamar gitu. Terus Oh itu anak aku itu. ya terus di kamar aku kan ada mereka ya, jadi maksudnya yang gak gila-gila amat, yang kayak gak ada yang diajak ngomong gitu. Jadi ya lebih enak ngomong sama mereka karena ya I studied about them gitu loh. Jadi apa ya, aku pengen apa yang aku ntar achieve nanti aku bisa kasih ke mereka lagi gitu. Jadi ya karena mereka ya aku bisa ngejar mimpi aku malah gitu kan, jadi dokter hewan gitu. As a friends ini ya, mereka tuh keluarga, temen, semuanya. Musuh kalau lagi rewel, lagi nyebelin banget Acim. gitu. Kalau buat Bubu, nggak usah ditanya ya kalau buat Bubu. Iya mungkin ternyata buat ibu-ibu muda nih bagaimana kan kami tuh memelihara anak bulu itu dari anak-anak kecil ya. Iya. Pengalaman saya adalah waktu itu Ade inget nggak Ade ngegendong yang meninggal waktu itu buat dikubur? Itu Apa? Itu waktu itu di Demplung apa di Pondok Kacang? Oh itu di Pondok Kacang. Itu anak anjing apa anak? Itu Shih Tzu. Oh iya. Nah jadi Oh bukan anjing kalian? Anjing. anjing Anjing kami. waktu itu saya tuh sampai bingung bagaimana menjelaskan konsep kematian sama anak-anak.
bingung gimana gitu loh. Jadi meninggal tuh sakit nggak, meninggal itu menakutkan nggak, meninggal itu apa, kayak gitu-gitu kan. Tapi sampai dikain kafanin. Iya, ngejelasinnya kan susah begitu ya, ngejelasinnya susah. Akhirnya dengan adanya anak bulu, kemudian ada yang meninggal, secara tidak langsung itu memberikan pelajaran, menjelaskan kepada anak-anak tentang kematian. Nah terus ya itu yang Syar bilang, terus sampai dikafanin, ada bunga, didoain seperti itu kan ya. Nah terus sekarang semakin udah ada ilmunya, saya tuh jadi tahu bahwa kalau ngebungkus anak bulu untuk dikubur itu tidak mempercepat pembusukan, kesian. Oh gitu. Iya itu mesti walaupun dibuka. pakai kain kafan atau pakai Iya itu underpad mesti gitu. dibuka. Oh oke. Iya. Jadi kayak langsung begini aja. Iya gitu loh. Jadi kalau buat ngebawa sampai ke liang sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai di liang itu mesti dibuka. Soalnya kalau enggak pembusukannya itu jadi lama. Apalagi kalau pakai underpad kan suka ya Iya, kalau iya, dari iya. klinik pakai Pakai underpad terus dari dokter. dibungkus begitu kan ya. Ya itu dibuka karena kan ada plastik. Iya. Oh iya. Jadi Iya. plastik itu kan tidak mengurai gitu ya. Nah itu jadi makin ada ilmunya, jadi makin belajar. Oh iya. Mereka mesti cepat-cepat selesai gitu lah. Buat kembali ke Rainbow Bridge, saudaranya para anak bulu di sana. Oke. Seperti itu. Saya tuh punya, kan Gilang punya sahabat Tri Utami ya. Kami manggilnya Wai'i gitu loh. Nah itu juga sama, pencinta anjing. Itu udah sama, udah kayak anak, digendong-gendong kayak apa, Dibajuin pakai stroller. Terus meninggal kan anaknya waktu itu. Jadi anak anjingnya ini tuh meninggal. Yang udah lama banget dan udah jadi anak sama si Mbak Ii. Terus lagi dia berduka, emang dasar penyanyi handal ya. Terus udah gitu dia bikin lagu. Terus bilang ini, dengerin deh Nas, aku bikin lagu buat anak buluku. Oh aku gini, bagus banget. Aku bilang, Tri Utami hebat banget menceritakan kesedihan hati seorang ibu ditinggal anak bulunya meninggal. Kan nggak bisa semuanya orang paham ya. Aku bilang hanya yang pencinta aja yang tahu bagaimana rasa kehilangannya itu kan. Nah karena Tri Utami adalah seniman, dia dibuat sebuah lagu itu, wah nangis. Cakep tuh lagunya pasti ya. Iya. Jadi Powers buat kita yang pencinta anabul ini, mereka itu bukan sekedar anjing ya, bukan sekedar binatang peliharaan yang cuma ditaruh di kandang atau di rantai ya Bu ya. Iya saya. Tapi lebih kepada mereka itu bagian dari keluarga, pelengkap hidup, bahkan bisa dibilang kayak apa ya? Kayaknya mereka memberikan kita semangat hidup juga kan? Iya. Mereka memberikan kita semangat hidup dan alasan kita untuk tetap hidup sehat ya, karena supaya mereka sehat juga ya nggak sih Kak? Iya. Kayak gitu. Aduh banyak banget nih kita yang bisa kita ambil nanti Powers ya. Manusia bisa berkhianat, Anjing tapi tidak anak bulu mungkin. tidak pernah berkhianat karena selalu memberikan unconditional love. Iya, benar. Betul. Bahkan pasangan hidup sekalipun ya, kayak kalaupun pasangannya pulang, kadang-kadang pasangan yang istrinya atau suaminya nggak nangkep, tapi anak bulunya udah langsung nangkep tuh. Dari jarak berapa meter udah bunyi-bunyi tuh buntutnya udah gini-gini. Iya. Dan mereka menyambut lebih hangat daripada pasangan kita. Iya betul. Mereka lebih heboh ya Bu ya. Kayak dari mana aja sih, lama banget sih, gitu ya kalau bisa dibahasakan manusia. Terima kasih. Sama-sama sayang, panjang umur, sehat. Amin. Terima kasih sudah datang ke rumah kami. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Keluarganya Ramadan mau menceritakan soal anjing-anjing anak-anak bulunya kepada dogi-dogi lu. Semoga orang di luar sana bisa mendapatkan pesan dari kami pencinta anak bulu ini. Terima kasih Bu Syahna, terima kasih Charlotte, terima kasih Thank Bapak you. teman-teman. Bye-bye, jangan lupa Bye-bye. subscribe dan Bye-bye. like podcast Dogi-Dogi lu. Bye-bye. Bye.